Oke, sahamologer, sorry, harus disconnect dulu tadi karena harus call Pak Rifannya dan seperti tadi Pak Rifan udah udah standby. Cuman kayaknya beliau nggak bisa join nih karena mungkin ada ini. Saya cari panggil lagi coba ya. Saya cari lagi. Rifan. Nah, udah bisa nih sekarang. Coba ya, kita coba ya. Saya coba Pak Rifan. Dengerin dari di rootnya ya, karena Bibo nggak mau misalnya, wah denger dari cerita yang orang lain atau orang apa gitu ya. Dan jangan lupa di kesempatan malam hari ini tadi ya seperti yang Bibo sampaikan akan ada 3 pemenang door prize yang dipersembahkan oleh MNC Sekuritas ya. Ada saham Bank Bukopin, ada saham dari Nah, Bicep, ada juga dari IPTV. Halo Pak Rifan, apa kabar? ini kenapa tadi? Nggak cuci tangan Mungkin kali ya, mungkin Pak. ini Pak. Belum, mungkin belum cuci tangan mungkin ya, gitu. Begitu Selamat saya malam cuci Pak Rifan, tangan, sibuk berarti banget. langsung nyala. Selamat malam. Aduh, senang banget nih malam Gimana, hari gimana? ini Nice kita ketemu. bisa mengundang Pak Rifan ya di dalam kesempatan Oh, ini. Ini banyak banget nih follower-follower dari Sahamologi yang merupakan investor dari setia dari Bank Bukopin, termasuk saya Pak Rifan. waduh, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, terima Iya, kasih. Terima kasih atas dan support, dukungannya, dan kepercayaannya. iya dan walaupun memang gini, walaupun harga sahamnya ada turun ya dalam beberapa hari ini, tetapi saya pun masih optimis gitu loh bahwa transformasi dari Bank Bukopin ini akan sukses dan juga akan menjadi bank yang cukup besar di kemudian hari atau di tahun depan gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit deh Pak Rifan, kondisi mengenai dari Bank Bukopin saat ini. Apakah kita cerita tentang resources-nya, tentang produknya, ataupun tentang segmennya sendiri, Pak? Iya, terima kasih, Mas Luk. Terima kasih atas kesempatannya dan salam. Walaupun komunikasi lewat telepon ya, ini pertama kali. Dan waktu Mm-mm. Mas Luk meminta ke saya langsung siap aja gitu ya. Walaupun di depan kamera yang pertama kali nih, kalau IG live ya. Karena kalau saya membuat video sendiri suka gagal. Oke, jadi gini, uh, jadi Bang Bukopin ini memang di dalam kita lihat tren tahun 2020 gitu ya. Kita harus mengakui masa-masa yang luar biasa pada waktu itu. Bahkan saya sempat ditugaskan di tempat lain gitu ya. Dan kondisinya sebetulnya nggak ada masalah. Hanya memang di tengah pandemi ini kemudian kekurangan CAR, maka pemegang saham pengendali menjadi yang utama gitu ya. Nah, proses ini kemudian berjalan dan ketika saya diberi kesempatan memimpin, salah satu yang paling utama saya kejar adalah siapa sih PSP-nya gitu. Berbicara PSP, kalau boleh cerita sedikit sejarah gitu, bahwa kemudian ternyata KB Kukmin yang sudah memiliki 22% di Bank Bukopin ini, saya juga sebelumnya saya nggak pernah komunikasi karena biasanya CEO aja yang komunikasi ya. Mhm. Dan ketika saya komunikasi, kemudian ke perwakilan Korea dan setiap dia berkomunikasi, oh ternyata 11 negara yang dikembangkan gitu, mereka fokus kepada SME dan microfinance gitu. Oke. Dan mereka sukses di mortgage yang luar biasa. Ini kemudian ini Mhm. kolaborasi yang paling bagus kalau kita gunakan. Nah, untuk itulah kemudian ketika saya ceritakan bahwa 57% ke portfolio di Bukopin adalah UMKM gitu ya. Ini kemudian nyambung gitu dan jumlah nasabahnya, Mhm. kita punya pengalaman transaksional yang boleh dicek itu bahwa transaksional sebagai sumber atau resources public service kayak PLN itu cuma satu, yang Bukopin yang paling besar. Mhm. Gitu. Ya, saya dulu ingat Pak, dulu zaman Ya, zaman pertama kali di Telkom gitu ya, saya pernah di Telkom dulu Pak. Itu oh PPOB yang besar juga Bank Bukopin loh Pak. persis. Nah mungkin ingat dulu ada Pak MK kan, masih ingat kan Pak Mahfud itu kan, itu sempat Iya agak ya. agak shock gitu maksudnya kemudian strategi melebihin bank-bank lain gitu. Terus kemudian, wah ini server pulsa gitu. Enggak, saya punya 30.000 outlet gitu. Karena kenapa? Karena Mhm. memang PPOB saya cuma 30.000 dengan transaksi hampir 20 juta per bulan gitu. Nah, selalu kita bermain yang agak berbeda dan kebetulan saya yang menangani itu pada waktu itu gitu. Sehingga Mhm. ini kemudian menarik kan bagi mereka gitu dan mereka memang sangat ingin mengembangkan di Korea gitu.
Dan ini informasi khusus di sini nih sebetulnya kan. Hmm, Bahkan hmm, mereka hmm. tahun 2000, nggak apa-apa, tapi ini terbuka juga sih. Tahun 2002, Iya, Pak. 2022 ini mereka akan membuat KFG Group Asia Tenggara di Indonesia. Oke. Karena hari ini kan sudah masuk namanya KB kartu kredit. Dia mau membeli apa namanya dulu kalau nggak salah kreditku ya, kredit plus dia beli. Kredit plus. Asuransi udah dua ya kan. Terus baru saja dia buka namanya KB Data System. KB Data System itu memang harus dibuka di satu negara yang akan menjadi holding atau subholdingnya. Kenapa? Oke. Karena sistemnya harus menggunakan mereka gitu. Nah, Hmm. makanya kemudian kita ngikutin bahwa transformasinya sama gitu, ngikutin dengan yang mereka gunakan. Ya. Kalau ini kalau bercerita bahwa hampir tadi mungkin saya 5 menit sebelum jam 8 saya sempat komunikasi dengan Managing Director KBFG, Mr. Joe juga sama menceritakan bahwa lanjut transformasi ya gitu. Pokoknya jangan lupakan masalah itu gitu, jangan tetap fokus gitu. Udah, gitu. Dan saya juga bilang, iya, pemerintah juga support kok gitu, nggak ada masalah gitu bahwa kita tetap akan ngejar dan dia akan support, bahkan dia akan tetap. Dia malah bingung nggak mau datang ke Indonesia kan sejak 8 ini kan nggak boleh datang lagi kan gara-gara ditutup. Nggak boleh datang, betul Jadi betul. saya sudah diskusi, mudah-mudahan saya mendapatkan rekomendasi dari Menteri Investasi dan Menko Maritim, gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan rekomendasi untuk mengundang Mr. Joe datang karena ini adalah KBFG Global Managing Director yang baru, yang sebelumnya adalah Mr. Choi, sekarang Mr. Chow. Jadi gitu. Jadi menarik, tetap menarik gitu ya. Dan memang kalau kemarin turun saya lihat kan trennya kan sama kan, BRIS juga sama gitu kan. Antam semua sama Pak, mostly sama Pak. Jadi tetap disimpan aja, insya Allah bagus. Pasti dong Pak. Saya juga udah rencana nih nanti kalau dia udah harga tertentu saya akan beli lebih banyak Pak. Ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, Pak Rifan, kalau melihat dari landscape perbankan sekarang kan ini banyak merger acquisition, kemudian banyak juga peningkatan modal dan lain-lain. Bagaimana nanti Bank Bukopin bisa masuk? Misalnya kan kayak sekarang mungkin levelnya mungkin belum buku belum buku 4 Pak ya. Sekarang buku berapa Pak? Buku 3. Buku 3 ya. Ya sebetulnya sekarang ini kan ada regulasi baru tuh Mas Luk yang betul. Tapi belum wacana kan, tiba-tiba muncul bahwa buku 4 modelnya harus 70 triliun. Tapi waktu saya coba tampilin juga nggak apa-apa, nggak ada masalah-masalah number lah gitu. Jadi begini, yang paling penting sebetulnya menariknya kalau diskusi sama, yang paling penting begini, bank ini yang benar tuh sebetulnya ini dimiliki oleh financial industry, yang benar tuh seperti ini gitu. Dan dia punya kekuatan besar, gitu. Nggak bisa dipunyai oleh orang-orang yang bukan financial industry. Karena pada waktu contoh gitu ya, di ketika pandemi kan, kita kemarin loss gitu kan, agak mengalami, dia bilang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ini bagian transformasi gitu. Sementara kan kita ketakutan gitu ya, aduh ini kondisi gimana, nggak apa-apa gitu. Dia bilang nggak apa-apa, terus permodalan juga nggak masalah, karena mereka punya spiritnya kan begini. Mereka menjadiin, makanya pemilikannya harus di atas 67%, harus 2/3, itu syaratnya. Karena begitu sekarang Bukopin 67% dimiliki oleh KB Bukopin Bank, masa kita masuk menjadi KB FG Global gitu. Jadi resiko apapun yang dialami Bukopin adalah kita dicubit, di sana pasti akan teriak-teriak, jangan dicubit, akan dibela-belain gitu. Ibaratnya begitu. Ya, betul. Jadi saya kira pengembangan ini nggak ada isu ya, cuman memang masa transformasi ini kan saya harus merubah semua ya, people-nya dirubah, culture dirubah, itu pasti agak butuh waktu ya. Nanti bersamaan dengan bomnya termasuk kita mau ngejar juga yang ditunggu-tunggu lah banyak teman adalah masalah branding gitu ya. Branding nih KB Bukopin itu sudah paling bagus ya. Karena pemerintah juga happy dengan nama itu, Pak. Saya langsung ya, Pak. Beberapa menteri juga bilang happy, terima kasih nih Rifan Mujijaka. Saya bilang begini ke mereka, kenapa Anda nggak pakai nama Bukopin? Kenapa harus pakai KB Kukmin gitu? Karena sebetulnya bank di sana itu kan selain KB kan ada Sinhan. Tapi maaf kalau gitu. Tapi Anda pakai kalau lihat Sinhan di sini masih buku 1 gitu. Jadi kenapa pakai Bukopin? Buku 3 udah kuat. Wah mereka, ya saya juga nggak jadiin bank Korea. Saya mau jadi bank global. Itu keren banget. Oke. Very good, Pak. Nah, sekarang apa Pak pekerjaan rumah terbesar Pak ketika sudah beralih ke pemilikan ini Pak? Ya, tadi saya sudah singgung transformasi ini pasti nggak mudah ya, transformasi culture gitu ya, habit terutama yang mereka kan maunya cepat, mau kerja keras gitu ya. Betul. Hampir
hampir nggak ada toleransi gitu. Tadi juga bilang kalau saya mempressure Anda gitu, karena saya juga pressure di KBLC tinggi. Nggak apa-apa gitu, karena kerja kalau nggak di pressure malah kita akan lari gitu kan. Nah, tetapi merubah culture ini kan juga nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Tetapi saya yakin ini pasti bisa gitu. Karena kenapa? Mereka punya memori, mereka diselamatkan. Ya, karena itu merasa memori bisa diselamatkan. Jadi menurut saya memori yang seperti ini kan bagus gitu ya untuk ngangkat. Nah ini kewajiban saya lah untuk mengangkat teman-teman untuk menjadi lebih semangat dan mereka siap bertransformasi dan menjadi bagian dari Bank Global. Karena saya bilang daripada Anda pindah kerja ya kan dengan segala resikonya, belajar di sini dan Anda lebih bagus menjadi orang-orang yang Bank Global lebih enak seperti ini kan. Yuk kita belajar bersama-sama. Iya. Ya kadang kan orang gitu Pak. Jadi dalam arti mungkin karena ibaratnya kita ngomong ini Pak ya, ganti majikan nanti ganti style gitu kan. Ya. Gak apa-apa kan, gagasannya juga masih ada gitu kan. Saya juga mata agak Korea gitu ya, cuman bedanya kulitnya aja. Tapi sebenarnya ini hebatnya itu mereka tuh bukan spesifik membedakan gitu enggak ya. Mereka kan ya pasti sama lah. Siapa yang berikan kontribusi baik, siapa yang mau bertransformasi akan pasti kan dapat tempat yang baik. Nah, betul Pak. Saya kira hukumnya sama gitu. Saya juga tetapi kan saya bilang bahwa sebelum kita melakukan penilaian ya kita tingkatkan dulu kompetensinya. Kita berikan kesempatan mereka belajar. Ya, sehingga amanah ini juga menyelamatkan bank, menyelamatkan karyawan dan nasabah juga bisa dilakukan dengan baik. Oke. Nah, terkait dengan masalah perubahan kepemilikan Pak ya, kan dulu ada saham pemerintah ya di Bank Bukopin lumayan gede ya. Sekarang porsinya jadi berapa Pak? Ya, jadi pemerintah sebelumnya 21,7%, sekarang tinggal 3,18. Nah, tapi yang menarik itu sebetulnya ya, ini di tengah masalah hukum ya. Biarlah kita hargai masalah hukum berjalan Betul, Pak. dengan bagaimana keputusan nanti lah. Walaupun memang banyak yang nanya, tapi bilang jangan khawatir gitu, karena ini proses hukum ini nggak Bank Bukopin kok. Ini yang dikejar adalah regulasi OJK-nya, dan regulasi OJK itu bukan karena Bukopin, bukan karena Kukmin, tapi karena sebagai regulator memang harus ngambil sikap gitu ya. Intinya seperti itu. Betul Pak. Nah tapi di sisi lain yang menarik adalah kan yang dipermasalahkan kan kepemilikan, delusi kan gitu kan. Nah sebenarnya delusi kan komposisi, jumlah saham kan nggak pernah berubah gitu. Nah sebenarnya kalau kemarin sudah sampai 700 kan happy gitu ya. Nah tapi di sisi lain kita harus melihatnya begini, bahwa pemerintah sendiri serius pada saat terjadi penurunan mengeluarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 77 yang dikeluarkan di akhir Desember 2020 yang menyetujui perubahan struktur kepemilikan pemerintah. Nah ini kan keren sekali. Dari 21 menjadi 3,8 dan ditandatangani oleh Pak Presiden. Itu artinya ini kepada semuanya percayalah gitu bahwa pemerintah pun tetap ingin menjaga ini, karena ini tetap bank yang diharapkan juga akan memberikan kontribusi bisnis kepada pemerintah. Iya, lagian juga kan legasinya Bank Bukopin ini cukup besar Pak ya. Maksudnya dalam arti ya tadi ya, selain juga fokus ke UMKM, kemudian juga mungkin ini salah satu bank koperasi pertama mungkin di Indonesia dulu. Saya dulu nasabah. Saya dulu nasabah loh Pak. Saya dulu nasabah loh Pak. Waduh, terima kasih. Saya dulu nasabah. Untuk saya customer-nya Telkomsel ya kan. Jadi ceritanya gini kan, kantor Bank Bukopin itu kan di MT Haryono Pak ya. Iya betul. Nah waktu SMA saya itu kursus bahasa Inggris LIA Pak di sebelah situ Pak. Oh iya betul. Ya, lu kan ada LIA. Nah makanya karena di situ akhirnya saya buka rekening Pak, tabungan siaga dulu namanya kalau nggak salah deh ya. Ya. Yang warnanya hijau sama kuning kan kombinasi, saya buka tuh gitu. Betul. Itu saya buka waktu itu. Lagi tuh. Nanti enggak, tapi kalau sekarang saya nggak buka tabungan siaga dong Pak. Saya buka rekening prioritas dong. Prioritas. Iyalah, apalagi kalau nanti nasabah prioritas, kalau artis Koreanya datang saya dapat undangan kan bangga Pak. Oh iya, pasti. Iya. Oke, nanti mungkin itu salah satu partner kita itu, Mas Luk. Dia kan nggak cuma ada yang di sebelah kita kan, deket gedung ini kan, gedung artis itu kan, gedung seni kan. Tapi dia juga punya yang di dalam kan, yang di deket apartemen itu sama juga. Jadi Lia adalah salah satu partner kita. Jadi uang sekolahnya, uang khususnya, uang ke gurunya juga sama. Nah, Bukopin ya. Makanya kalau Bukopin itu kan punya historinya bank koperasi, betul. Memang namanya dulu Bank Umum Koperasi
Ketika kita IPO, maka brandnya dinamakan Bukopin. Tetapi ini Mas Lup, ini satu ucapan Mr. Yunhir pada waktu bilang ke saya, kenapa saya juga tertarik menggunakan Bukopin? Karena saya juga tetap tertarik bahwa koperasi itu bagus. Menarik kan? Bahwa konsep koperasi itu, ternyata dia pelajarin gitu, bahwa ini bagus gitu. Dan betul sih gitu, kalau bercanda nih koperasi ini bagus konsepnya. Kalau KUD kan yang salah kan dulu ketua untung duluan gitu kan, jadi kabur. Yang salah orangnya, bukan koperasinya. Ini bercanda ya nggak mau ya? Nggak apa-apa, Pak. Jadi ininya sebetulnya ini menarik gitu ya kalau dikembangkan, dan dia menarik menggunakan nama Bukopin. Jadi sejarahnya customer base kita juga kuat, makanya kan ini tetap disebut sebagai bank yang sangat berdampak kepada kepercayaan masyarakat industri perbankan di Indonesia. Oke, Pak. Nah, apa Pak prioritas Bapak di era transformasi ini? Apakah meningkatkan permodalan atau meningkatkan kualitas layanan berbasis digital? Ya, sebetulnya permodalan sudah bagian dari permodalan itu kalau di bank itu kan nggak pernah selesai ya, gitu. Selalu labanya juga dikumpulkan. Karena kalau nggak, karena ada karya, ada apa namanya, CAR yang harus dijaga ya di angka 12, 13, 14 gitu. Tapi sebetulnya dengan institusi yang memiliki KB ini sebetulnya sekali lagi modal nggak ada masalah. Hanya sekarang kantongnya dalam Pak ya. Bagaimana kita juga tidak ngerepotin dengan memperbaiki aset produktif. Itu yang penting. Itu satu. Karena aset produktif ini setidaknya kan di tengah pandemi ini yang siapa sih yang nggak minta restruktur gitu, siapa nggak minta Pak, betul, Pak. Dan bayar gitu. Nah ini kita harus pilah-pilah lagi kan, segmentasi apa yang masih bisa. Tapi kita juga harus bantu gitu, karena program pemerintah relaksasi dikasih, masih kita nggak bantu gitu kan. Tapi kita juga berharap nasabah juga diberi pemahaman kalau di segmentasinya dia bagus ya, dia ya mohon maaf dia harus kembali rate normal gitu. Kalau belum bagus nanti dia akan disetting berbeda. Nah, tetapi satu. Yang kedua, perubahan teknologi itu pasti. Jadi makanya kemarin ada yang tanya tambah ATM apa enggak gitu ya. Ya nambah iya, tapi kenapa mesti ATM gitu ya? Karena akan berkembang yang lainnya. Dan digital ini ada alternatifnya banyak kita. Karena kalau saya nggak akan buru-buru digital. Karena kenapa? Tidak akan buru. Saya lebih baik membuat platformnya ini, kalau kita dengan ITSP, ya, itu informasi teknologi strategic plan itu harus dipikirkan matang-matang. Karena kita tidak membangun tidak membangun rumah yang garasinya bagaimana, tempat itu kita udah nggak bangun itu lagi. Jadi kita udah dapat rumah nanti, gitu udah masuk, dan kita udah tahu bahwa user experience di dunia udah diterima, gitu kan. Jadi ini kan yang menarik kalau yang punya KBFG, kemudian dia punya platform, apakah Live, apakah mereka juga sistemnya juga mempunyai organisasi sendiri yang tadi disebutkan KB Data System gitu ya. Mereka menggunakan sistem yang tidak TMNOS, tidak IBM. Mereka menyebutnya dengan KB New Generation. Asik gitu kan. Waktu saya melihat platformnya, ini keren sekali. Maka kalau banyak yang tanya, tunggu gitu ya, karena saya mau nggak terlalu cepat, tapi yang pasti bahwa teknologi yang dari pengalaman saya, karena saya juga punya passion ke teknologi, saya juga punya passion ke digital gitu ya, bahwa tidak hanya front end aja, kemudian back endnya di campur maut dengan yang lain ya, benar-benar front end back endnya ada satu kesatuan yang menarik, tentu memberikan kenyamanan bertransaksi. Ini saya cerita pengalaman saya juga waktu PLN. PLN itu kan bayangkan, saya kalau dengan 18-15 juta transaksi per bulan gitu, berarti kan transaksi per second-nya kan harus saya jaga gitu. Kami di PLN itu sampai 450 transaksi per second. Bayangin, itu pasti itu pun udah paling tertinggi kan. Industri yang lain cuma 150, kan kalau di Telkom tahu ya, 150, 125, ada yang 75, jadi nggak menuhin gitu. Itulah kemudian sampai hari ini Rekonas dan sebagainya kami dapat penghargaan sampai 6 kali berturut-turut. Nah, apa yang kita miliki kemudian dengan yang KB miliki ini pas gitu kan, kita bisa benar-benar kolaborasinya itu dapat gitu. Inilah yang saya yakini ini enak ini sebetulnya ya, tapi memang tadi nggak gampang, semua nggak gampang pastilah, culture ya kan. Kemudian mereka juga bahasanya kan juga lebih senang ke bahasa Indonesia daripada ke bahasa Inggris itu kan.
Ya, tetapi ya sebagian sudah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kayak contoh teknologinya kan mereka jarang yang ditransfer ke Inggris kan. Korea ya Korea aja. Nah, seperti ini nih kita juga harus belajar. Jadi akhirnya ya nanti mungkin setahun lagi saya ketemu sama Mas Luk sudah bisa nggak cuma nanya Mas Seo kan, bisa ngomong-ngomong yang lain gitu kan. Oh bisa Bahasa Pak. Korea saya juga harusnya lebih canggih. Iya. Iya. Narangi gitu itu cuma simpel gitu. Iya. Oke, Yang gitu penting, Mas yang penting, kira-kira. yang penting saran saya buat Pak Rifan satu deh Pak ya. Yang pertama lebih banyak nonton drakor aja Pak. Oh, iya. Saya takut tadi, sarannya satu Pak, apa? Jangan operasi. Takutnya itu aja tadi. Khawatir deh. Nah Pak Rifan, Jadi keren, tetap kemajuan ke depan insya Allah bagus. betul. Saya gini, karena gini ya. Gelombang dari budaya, bukan budaya ya, berarti culture dan juga pop culture-nya Korea ini kan apa namanya? Sampai banget di Indonesia gitu loh. Bahkan Pak Jokowi juga kan betul-betul really appreciate talent-talent dari Korea seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Bang Bukopin ketika setelah menjadi bagian dari KB Global ini Pak bisa meng-capture audience dari K-popers kayak atau drakor lovers kayak sehingga mereka gue nih harus jadi nasabah Bukopin Cookmin nih biar gue bisa seperti mereka gitu Pak. Kan sekarang gini Pak. Saya ngelihat nih ya. Tadi saya ngelihat hotdog Korea. Yeah. Es krim Korea. Make up Korea. Kalau saya jalan ke Lotte aja tuh make up Korea. Nah, Bank Korea kan cuman ada berapa sih? Nggak banyak lah di sini lah. Tapi kan yang orang tunggu-tunggu tuh kan karena kan ada nama KB-nya Pak. Nah ini gimana nih strateginya Pak? Ya, kita kan mesti lihat ya, Korea itu kalau ngerjain sesuatu tuh dahsyat, serius. Ketika mereka masuk ke musik serius, di industri kosmetik ya kan, dia serius gitu. Dia mau yang lebih terdepan dari mana, dan itu serius. Dan waktu masuk ke kita pun serius. Maka kemudian memang benar culture-nya kita mesti berubah gitu. Saya sekarang aja minum airnya kadang-kadang mereka tunjukin ini air mineral kita dari Korea. Oh ya, rasanya beda ya, mungkin dari Jeju gitu ya. Nah, setuju tadi Mas Luk bahwa kalau dibanding dengan bank yang ada di sini, kita yang paling besar. Udah ada di buku 3, udah stabil gitu kan. Kita yang berikutnya untuk lari ke Korea ke K-pop pasti ke sana. Jadi pasti Pak ya. Ya, karena kenapa? Karena memang kita ngelihat behaviornya kan juga ngikutin yang mereka buat gitu ya. Ya kadang-kadang kalau ngelihat ini mah cerita aja ya, kayak direksi 4 direksi yang dikirim di sini gayanya udah kayak BTS semua Mas. Makanya tadi yang saya batik semua sekarang jadi baju karena harus pakai blazer gitu ya. Terus harus ngurusin badan supaya kalau blazer masih pantas gitu kan. Jadi ya ikutin gitu ya. Ya mungkin badan ngikutin muka aja yang berat gitu. Tapi intinya sebetulnya kita mau juga gayanya pun ikut gitu. Nah, termasuk produknya. Nah, ini yang saya mau belajar cara komunikasinya mereka. Ini kita lagi belajar dari komunikasinya. Jadi bagaimana juga mereka ini kan sebetulnya gini. Besarnya BTS tuh bukan ya selain mereka juga hebat, musiknya bagus, tapi komunikasinya bagus. Betul. Ya, mendunianya tuh luar biasa. Bahkan sekarang dia mau IPO kan, itu luar biasa. Nah, kita mesti belajar dari ngatur seperti itu. Makanya begitu besarnya KB, ya saya juga bersyukur pada waktu saya menggunakan kesempatan right issue, saya tanya kepada KB, apakah KB mau ngambil right-nya? Mau. Apakah KB mau menjadi standby buyer? Mau. Subhanallah, itu merupakan rezeki buat saya. Lalu saya buat surat malam ini, saya akan nyatakan bahwa Anda adalah pemegang saham pengendali berikutnya. Itu karena kenapa? Di belakang saya mimpinya kayak Mas Luk punya gitu. Jadi luar biasa, saya bisa dengan Korea. Dunia udah lagi ngelihat K-pop macam-macam. Banyak hal bisa dimulai. Mereka seperti sekarang kan banyak yang nanya, ini BTS kapan masuk? Negosiasi itu pasti gak gampang gitu ya. Tapi CEO saya juga bilang yang terbaik. Dan kemarin saya bilang ya udah kalau gitu pas kita mau rebranding aja, dia pakai akan menjadi bintang finansial gambar. Oh itu aja udah seru. Saya juga udah hebat Pak. Dan itu di Army udah hebat. Sudah ada gambarnya. Nah
Nanti kita akan buat seperti itu. Jadi bertahap ketika produknya memang belum kita munculin, kita ada gimmick gitu ya. Gimmick misalkan rekening mendapatkan apa, t-shirt, kaos, apa. Nah, ini kita akan seperti itu supaya engagement terhadap K-pop juga jalan, pada penggemar-penggemar Korea kita jalan, tapi produk KB Bukopin juga akan semakin dikenal masyarakat. Oke. Tadi yang menarik Pak Rifan dari komentar Pak Rifan adalah soal bahwa ketika misalkan kayak gini ya, ketika Korea entrepreneur atau misalkan entertainer dari Korea itu hendak melakukan sesuatu atau hendak menjalankan sesuatu, they already think and do big. So it means dengan KB masuk ke sini, I know for sure next ya, I know for sure pasti akan gede. Cuman kan namanya tadi ya Pak Rifan bilang, transformasi itu kan nggak bisa kayak bikin Roro Jonggrang, hari ini minta besok jadi kan Pak, ya kan? Ya kan, sama kayak misalkan nih para investor yang malam hari ini nonton gitu kan, jangan expect bahwa hari ini beli besok naik jadi 10.000 jadi 1.000 gitu kan. Nah ini yang perlu disadari oleh sahamologers dan juga oleh para investor itu bahwa ini apa ibarat kata ya, energinya belum di exercise gitu kan Pak, belum meledak kan gitu kan. Jadi makanya ketika saya bilang cerita kenapa Mas Luk atau Bibo beli BBKP waktu itu, saya melihat adalah ada turnaround story, ada cerita, saya sebut pembalikan nasib lah dari Bukopin yang dulu saya kenal besar di PPOB menjadi Bukopin yang akan besar menjadi part of global financial system gitu kan. Dan ini saya believe itu karena kalau nanti ketika Bukopin udah gede baru saya beli sahamnya gitu kan nggak menarik gitu. Dulu kan masih under value, makanya saya bilang Bukopin itu under value. Dan kalau Bukopin terkoreksi, value-nya makin turun. Kalau makin under value, artinya makin bagus buat dibeli. Benar nggak Pak? Iya kan? Itu pemikiran investor kan gitu. Betul. Setuju. Tadi kan saya juga sempat agak pakai bahasa yang nunggu bomnya gitu kan. Tadi saya katakan gitu. Jadi memang betul. Jadi sebetulnya menyamakan begini. Ini yang namanya Korea kayak speednya udah luar biasa kan. Nah, sementara mungkin Indonesia masih begini-begini kan. Gitu. Kita kalau lihat kalau beda Pak. Itu loh, beda Pak. Yang satu kan jogetnya kan tak gitu Pak. Ya, kalau kita kan biasa begini Pak, lagu dangdut Pak. Ya kan? Ya, tapi saya menggambarkan begini, saya menggambarkan ke teman-teman begini. Kita kayak ingat ya waktu kecil kita lari estafet itu. Nggak mungkin kita nerima tongkatnya, kita nggak lari. Betul. Ya, antara kita jatuh atau ditabrak gitu kan. Makanya jadi harus kita lari dulu kan, menyamakan speednya. Nah, sembari belum menerima itu, makanya kalau mau menjadi bagian dari transformasi, mau jadi bagian dari perubahan, dah kan nggak mungkin Korea di sini selamanya kan gitu. Mereka akan menyerahkan estafet kepada orang Indonesia. Ayo kita lari, dan kemudian akan sama speednya. Nah, tadi Mas menarik tuh bahwa memang betul bahwa ini sebetulnya sebagian dari permulaan gitu ya. Cuman kadang-kadang ini memang. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang 1.000 itu kan doa, saya langsung amin gitu. Cuman amin paling serius gitu ya. Ya oke. Amin paling serius. Nah, tetapi yang menarik begini. Sebetulnya bisnis perbankan itu lembaga intermediary itu nggak langsung, nggak direct. Ada kesempatan indirect. Kenapa indirect? Indirect itu bisa jadi begini. Pasti juga negara-negara global juga bingung kan melakukan penawaran kredit keluar. Sementara kalau dibicara secara pricing di mereka kan murah. Gitu. Bahwa kemudian KB Bukopin membangun masyarakat Indonesia itu harus. Ya, tetap harus karena dia akan konsultasi ke UMKM dan sebagainya. Jadi nggak ada Korea-Koreanya. Tetapi KBFG-nya, lembaga finansial grup yang besar, bisa jadi akan mensupport beberapa proyek. Nah ini lagi dalam pembahasan begitu KBFG-nya besar, bukan mustahil lah. Dan itu pasti, saya bilang itu pasti gitu. Dia akan terlibat gitu. Karena bahasanya mereka juga, kita juga akan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan mendukung pemerintah Republik Indonesia dengan mendukung
pelaksanaan pembangunan Republik Indonesia. Lo bayangkan, bangga banget kan Ya. dengan bunga yang Ya. murah, gitu kan. Nah Ya. ini lagi Ya. dikritik. Jadi artinya tadi, Ya. kalau itu semua jalan, kemudian tumpukan, kemudian mengumpul, dan kemudian kita Mhm. semua siap, maka tadi ledakan di akhirnya memang insya Allah dahsyat. Betul. Betul. Tapi menarik juga nih sih Pak. Jadi dalam arti gini kan, sekarang kan dulu ya kita ngomong Bukopin ya. Mungkin Bukopin kan dulu hanya satu entitas ya Pak. Dan berarti itu perbankan aja. Nah nanti mungkin ke depan ketika nanti KB Financial Group gitu ya, secara grup kan pasti mereka kan tadi saya bilang ya, dia punya insurance business, punya mungkin securities business, ya punya sekuritas, punya ini, and itu akan saling menopang sehingga Bukopin nggak cuma dikenal sebagai Bukopin tuh PPOB-nya PLN kayak gitu kan gitu Pak ya. Jadi kan bagus ini. Jadi menurut saya makanya itu that's why saya tetap percaya gitu. Saya tetap percaya sama Bukopin karena ini kita ngomong soal transformasi dari sebuah bank menjadi part of global financial company atau konglomerasi yang isinya nggak cuma bank itu aja, tapi mungkin nanti ada asuransi, kemudian pembiayaan, ada lagi mungkin nanti ada bisnis kartu kan dulu kalau nggak salah Bukopin sekarang kartu kredit masih sama siapa Pak sekarang Pak? Nggak, kalau nggak salah dulu juga membeli KB kredit plus tuh untuk KB kartu kredit. Menarik. Iya, makanya kan saya juga, saya apply juga. Siap, ya. Jadi pokoknya saya tambahkan. Jadi tambahan Mas Ruk. Ini memang yang dilihat adalah betul bahwa bagaimanapun juga bank itu kan dulu kan ada bilang wah nanti kalau ada fintech dan sebagainya bank jadi punah dan sebagainya. Enggak. Pasti yakin itu enggak. Karena lembaga intermediary tetap bank. Nggak mungkin. Nyatanya kan pada waktu dilakukan dan sebagainya kan mereka muncul kan nggak gampang ternyata collection ya, nggak gampang ternyata, memang nggak gampang cari funding dan sebagainya, muncullah beberapa angel investor yang membantu, tetapi tetap aja kan resikonya di mana adalah industrinya itu sendiri. Nah bicara bank, makanya bank itu dimiliki dulu sama mereka. Nah, ketika bank itu udah menjadi baku, maka industri finansial yang lainnya akan ada di sana. Contoh misalkan bisnis mortgage mungkin bisa nggak di bank juga, di tempat lain, tapi dia punya mortgage. Bisnis insurance juga sama, kartu kredit juga sama. Banyak yang akan dijual, bahkan yang namanya sifatnya transaksional gitu juga akan dibuat gitu kan. Nah ini akan ngikutin perubahan kebutuhan masyarakat atau requirement customer atau masyarakat yang bisa datang. Jadi industrinya ini menarik dan akan besar, tapi memang betul teknologi. Makanya mereka bilang setelah punya bank, teknologi yang dibesarkan. Ya masuknya KB Data ini ke Indonesia adalah untuk mensupport teknologi. Jadi serius, nggak cuman Anda dikembangkan apa, karena pasti lama. Makanya tadi dia mau cepet ya bawa rumah. Jadi. Nih Pak, ya. Ada pertanyaan nih Pak. Ini pertanyaan ini saya kasih hadiah Pak. Saya kasih door prize pertanyaan ini. Mendapatkan door prize 500.000 saham Bukopin ya Pak ya. Terima kasih. Saya kasih 500.000 ya. Saya kasih 500.000 saham Bukopin. Kalau dia belum punya MNC Sekuritas, aku nanti kita bukakan akun MNC Sekuritas. Pertanyaannya dari Pak, dari Bernago ya. Nanti DR Bernago ya. Itu nanti DM saya via DM untuk mengklaim hadiahnya 500.000 saham Bukopin dari MNC Sekuritas ya. Nah, Pak, ini kan sekarang gini ya, ketika dulu kan Bukopin punya traditional customer ya, mungkin orang lokal, orang UMKM. Nah, ketika KB Financial Global sudah menjadi part of masuk ke dalam Bank Bukopin, apakah perusahaan-perusahaan seperti Korea yang akan mungkin kan mereka kan ini saya nggak kaitan dengan nikel ya, apakah mereka nanti akan juga menjadi nasabah Bapak, nasabah Bukopin? Apakah sekarang udah ada nih Pak yang mulai taruh duit, mulai jadi buka akun kayak saya minggu depan gitu? Ya, siap. Ya benar. Jadi sejak RUPS yang 25 Agustus itu kemudian kita kan menempatkan 4 direktur ya dari Korea. Nah pada saat itu organisasi langsung kita rubah Mas Luk. Salah satunya adalah di wholesale atau di komersial itu kita buka satu unit yang dipimpin oleh satu EVP namanya Korean Link. Nah, sebagai informasi
untuk di Indonesia lebih dari 5.000 perusahaan Korea dan 2.000-nya adalah terbesar. Hankook dan sebagainya. Dan saat ini lebih dari 200 nasabah sudah buka rekening di. Nah, yang menarik Alhamdulillah. adalah pada saat korporasi, kenapa? Karena mereka itu semua dari headquarter semua kan. Nah, waktu mereka sudah punya relationship yang baik dengan KB, kadang-kadang malah pada waktu kita datang ke perusahaan Korea, kita harus ngomongnya lah, kami dari KB Bukopin, langsung diterima. Jadi mereka udah merasa bagian dari keluarganya. Padahal yang datang kita orang Indonesia kan. Tapi mereka antusias ya. Dan itu tidak cuma di Jakarta, di Bogor. Kita kan paling banyak perusahaan Kerawang gitu kan, Cikarang gitu. Ya, sampai Surabaya, kemarin juga Pati gitu kan. Perusahaan-perusahaan Korea yang semangat. Nah, yang menarik adalah sebetulnya bukan korporasi Koreanya gitu ya. Tidak ada orang bisnis Korea sendiri. Dia pasti punya ekosistem, punya supply chain. Nah, ini yang ngikut. UMKM ini ngikut ke kita juga. Ini kita buktikan bahwa efek dari ekosistem yang dibangun ini udah terjadi. Ini langsung berarti waktu saya membuat organisasi Korean Link bener gitu. Ya udah, saya besarkan organisasi itu yang tadinya cuma di headquarter, di kantor pusat, sekarang setiap regional kita bagi. Kita tambahkan lagi orang yang bisa bahasa Korea gitu kan. Jadi itu tujuannya adalah supaya mereka punya rasa nyaman gitu. Karena mereka kan bahasa Indonesia sedikit-sedikit, kemudian Inggris juga enggak, artinya dengan sebagian, tapi kalau yang di kantor di kita semua bisa, tapi kalau di nasabahnya kan kadang nggak bisa, maka kita juga rekrut. Jadi itu pertanyaan tadi bagus dan memang sudah kita lakukan dan kontribusinya luar biasa, dahsyat. Kalau ngomong digit kontribusinya udah triliun deh gitu mereka. Saya juga sempat agak kaget, cepat sekali. Kita semangat seperti itu dan mereka membawa tidak cuma korporasinya, ekosistemnya dibawa ke Bukopin. Betul. That's a very interesting sih Pak. Jadi dalam arti memang kayak misalkan let's say supply chain-nya gitu Pak. Misalkan pabrik ini ya nanti biar lebih gampang guys pakai banknya juga KB aja karena KB Bukopin karena saya di situ. Gitu. Persis. Ya bahasa jualannya supply chain gitu ya. Iya kan? Ya, betul. Gitu. Nah, ini pertanyaan nih, bagus lagi Pak. Ya, tadi mungkin udah dijawab ya. Pokoknya udah secara nggak langsung dijawab, tapi mungkin perlu ditegaskan lagi ya. Nih kita baca ya dari Rudifu ya. Nanti Rudifu dapat hadiah ya. Rudifu dapat hadiah 500.000 saham IPTV Pak dari MNC Sekuritas Pak. Tadi saya habis ketemu sama direktur utamanya IPTV. Jadi yang nanti teman-temannya yang mau pasang internet, TV itu grupnya kalau di MNC itu namanya IPTV. Nah, pertanyaan dari Rudifu Pak, apakah ada rencana Bukopin untuk naik kelas dan kira-kira projection-nya berapa lama Pak? Ya, kalau mau naik kelas dengan ini sekarang, gap-nya berapa sih Pak sekarang Pak? Modal intinya dibandingkan dengan Bank Buku 4 Bapak? Kan 30 triliun kan, 30 triliun. Kalau sekarang dihitung kita udah sampai 12-an kan. Jadi 12 ya? Enggak begitu ya. Saya bilang. Dan sebetulnya mengukurnya gitu ya, kalau saya bilang, awalnya pada waktu membuat rencana bisnis jangka panjangnya ya 5 tahun ke depan saya harus sudah buku 4. Udah ngejar. Tapi kan itu kan tidak cuma faktor modal juga, saya bisnisnya juga gitu. Karena saya kemarin membuat bahwa prediksinya 2021 pasti tidak secepat 2022, tidak secepat 2003 gitu ya. Karena saya bahkan ujungnya di 2024 itu harusnya udah lebih bagus. Bukan nunggu 2025. Jadi saya memang buat planningnya buku 4 itu harusnya sampai dengan 2025. Tapi mengingat ada pemilihan presiden dan sebagainya gitu ya. Mari kita tarik lagi. Cuman memang di 2023 itu duplikasinya dan impact terhadap transformasi ini sudah 2,5 kali gitu udah kan, sampai dengan 3 kali itu mencapai itu. Nah, itu harus ya. Kalau saya tidak lakukan itu gitu ya, nanggung punya nama besar KB, punya kekuatan seperti ini tapi nggak dilakukan untuk menjadi buku 4, itu nanggung. Menurut saya punya spirit itu untuk membangun, tetap harus mendapatkan dalam 4 tahun ke depan.
Tuh, 4 tahun ya teman-teman ya. Bank Buku 4, semoga apa namanya, kualifikasinya nggak terlalu naik ya. Oh, naiknya jadi 100 triliun gitu. Nggak, pokoknya 30 triliun bisa dalam waktu Tapi sebetulnya kalau naik itu juga nggak apa-apa Pak Luk. Sebenarnya gini, nggak apa-apa. yang paling penting kan size bisnisnya dulu kan, gitu kan. Karena kalau Oke, oke. size-nya naik kan kebutuhan modalnya juga akan naik kan. Nah, Betul, kan saya betul. juga akan bicara kepada headquarter atau KBFG. Gitu. Kalau size bisnisnya bagus, aset produknya bagus kan pasti disupport sama mereka. Betul. Pak, kita butuh modal, tapi kita punya potensi bisnis pertumbuhan mungkin yang biasanya cuman kalau sekarang ini kan orang karena GDP-nya juga 4,5 sampai 5, sekarang diperkirakan begitu ya. Kalau tumbuh 5% udah bagus. Tapi begitu tahun 22, 23 kemudian COVID juga udah mulai mereda, ya harusnya 15, 18 gitu kan. Duplikasinya seperti itu. Nah, pada waktu meningkat seperti itu kan dengan kontribusi bisnis kan mereka juga nggak akan takut nambah modal. Karena yang ada kan aset produktifnya gitu. Nah, makanya yang kita butuhkan bukan modalnya dulu, kita assess bisnis yang kita buat, pasti mereka akan support. Pasti Pak. Nanti Pak, biasanya gini Pak, kalau orang, perusahaan udah live di kita Pak, udah live di Sahamologi, terus saya udah jadi nasabah ya, kayak gitu ya Pak. Biasanya nanti nasabah Bapak jadi banyak juga Pak. Amin. Nanti besok nih, kalau minggu depan saya buka rekening, pasti member-member follower kita juga buka rekening juga. Percaya Mas saya? Amin. Ditunggu. Itu nanti minggu depan saya mau ke MT Haryono, saya buka rekening Pak ya. Nanti tolong dibantu sama ya, cari saya ya. Ada satu, boleh. Nanti sebelumnya pasti saya WA Bapak dulu dong. Harus. Mau buka rekening, habis buka rekening baru saya sowan. Pak, saya selalu pertanyaan berikut. Untuk banyak teman-teman saya selalu terbuka. Pertanyaan berikutnya Pak, ini dari saya pribadi ya. Dalam arti gini kan, bisnis perbankan ini kan sekarang sejak pandemi kan gonjang-ganjing Pak ya. Gonjang-ganjing dalam arti mungkin ada peningkatan cadangan, peningkatan CKPN, kemudian juga macam-macam lah gitu ya. Nah, kuartal 4 2020 apakah sudah lebih baik Pak? Nggak usah nyebut angka Pak ya. Apakah lebih baik dari kuartal 3 Pak? Oh iya. Ya justru pada waktu mungkin kan bisa dilihat sebetulnya. Semua yang kita siapkan itu dengan kondisi yang kurang begitu bagus, tapi kita semua kita penuhin gitu. Jadi contoh misalkan kecukupan CKPN ya pasti kita tingkatkan gitu. Karena kenapa? Karena resikonya kan masih ada resiko yang kita harus hadapin gitu ya. Bahkan kalau relaksasi sampai dengan Maret 2002 kan berarti kita harus juga siap 1 tahun ke depan kan seperti itu. Nah, tapi sebetulnya beberapa pola bisnis bisa dilakukan sih. Kalau krisisnya cuman kita sendiri itu mungkin ya itu agak berat gitu ya. Kita akan terkomparasi dengan gampang sehingga kita akan dapat low. Sekarang kecil bisnisnya. Tapi ini kan kondisi semua merasakan yang sama. Hanya sekarang berpikirnya bahwa ya ini saatnya bukan margin yang besar gitu ya. Tetapi margin ini terus tercermin dan terus konsisten kita jaga gitu ya. Tetap akan menjaga bank ini tetap baik. Jadi contoh mengelola ini nggak cuma mendapatkan margin dari yield-nya saja, tetapi juga cost of-nya mesti dilihatin. Ketika transaksinya kemudian orang semua transaksi menggunakan mobile, menggunakan digital, maka fee-based yang seperti ini harus ditingkatkan, kan gitu kan ya. Terus kemudian banyak hal yang bisa dilihat. Tapi pilihan-pilihan segmen terhadap kreditnya pun bisa dipilih kok sekarang. Karena kalau kita ngomong 2020 mungkin banyak orang menebak-nebak ya karena kan belum tahu Mas Lukas seperti apa. Tapi hari ini dengan dunia lah Pak Presiden juga new normal akan kelihatan tuh Mas, kelihatan mana yang berjalan sampai 70 sampai 100%, mana yang 60, mana yang 40, mana 30, mana yang nggak sama sekali gitu. Nah, sekarang bagaimana Bang menyikapinya bahwa yang 60-nya harus tetap disupport gitu, jangan ditinggal. Karena kalau ditinggal ini kan ini kan kita sama-sama membantu pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Tetapi kita juga harus menjaga bahwa banknya itu tetap survive. Nah, saya kira masih yakin kita masih bisa kondisi seperti itu. PR saya kan malah lebih berat daripada perbankan yang lainnya gitu ya. Karena PR saya benar-benar dari yang tadi kalau Mas Luk ceritakan, jadi dulu saya malah nggak pernah takut jatuh, saya sama sekali nggak takut jatuh Mas Luk, karena sudah di paling bawah. Udah nggak ada lagi sampai di bawah, udah paling bawah. Gitu. Jadi maka
itulah yang kemudian spirit saya dan teman-teman membuat kita recovery-nya cepat sekali gitu Ya, kan. ya, 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 Yang ya. kita lakukan tingkat kepercayaan masyarakat, semua nasabah gitu. Ya itu bersyukurlah semua support juga dari semua investor yang hadir malam ini. Iya loh. Saya mendukung banget, Pak. Saya punya belief yang sama. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Ini mendapatkan hadiah 500.000 saham BCEP ya. BCEP ini dari grup MNC juga. Jadi holding dari capital grupnya MNC Financial. Itu senilai 500.000 dari MNC Sekuritas ya. Nah nih pertanyaannya tentang ini. Target kapan Pak branding KB Kukminnya bisa selesai dan juga ambasadornya mungkin bisa datang ke Indonesia, mungkin bisa ya kita bisa gitu deh. Jadi begini, yang paling penting bersyukur RUPS kemarin yang di Desember persetujuan tentang perubahan nama sudah disetujui. Itu kan yang paling penting. Itu ya, Pak. bijak. Jadi pada waktu itu sempat sampai kita juga bingung nih gimana nih kalau nunggu RUPS berikutnya, kalau misalkan harus Maret berarti mundur lagi kan, karena proses izin dan sebagainya kan nunggu 3 bulan. Nah praktis dari Desember kan butuh 3 bulan. Tetapi hari ini kita udah melakukan persiapan. Sebetulnya sudah bukan tertutup lagi dengan bintang, KB, Bukopin, warnanya abu-abu dan orange. Itu udah apa namanya? Di profil saya udah kelihatan kan grey sama orange. Itu sebetulnya udah campaign yang biru hijau tadi Mas Luk udah bergeser ke sana. Tetapi tentu ini adalah proses yang nggak gampang gitu ya, bahwa penggantian brand ini. Makanya kenapa kemarin dikedepankan transformasi sejak Oktober dan kemudian kita membuat emergency management program, itu memang yang secara internal ya untuk melakukan push lagi gitu ya. Karena pada waktu branding tadi adalah puncak di mana kita sudah siap lari semua, sudah pakai seragam, sudah tinggal tadi lah kalau yang seragam lari, kemudian menari gitu ya, ibaratnya kalau Korea kan harus ada tarian gitu kan. Kemudian bagaimana dengan apakah bintang Korea, K-pop dan sebagainya. Dan memang waktu memprediksi bahwa pandemi ini selesai di Desember, kita sempat ya udah nanti di bulan ke-6 di semester pertama atau semester kedua awal kita coba datangkan gitu ya. Apakah sudah menjadi brand ambassador KB Bukopin atau KB Kukmin? Itu sama aja sebetulnya. Karena kita kan di bawahnya member of KB Kukmin gitu. Nah, tapi kemudian ini kayaknya belum membaik ya kondisinya ya. Ditambah mereka juga katanya mempersiapkan Juli itu juga IPO. Nah ini harus nggak tabrakan. Tapi kemarin kita minta tolong kita siapkan event lah gitu ya, seperti itu. Tapi lepas dari pandemi, gaya-gaya Korea dan sebagainya, insya Allah akan ada gitu ya. Artinya bukan kita menjadi bank Korea, tapi gaya Korea ini gaya Korea yang memang lagi hits ya, yang bisa dipakai, berubah culture kita juga, percepatan bisnis juga. Tapi tetap aja kita menjadi bank global. Nah ini mudah-mudahan kalau udah dipastikan semua, ini kan vaksin juga, mereka juga lagi divaksin juga sekarang. Ya, ini contoh aja beberapa KB Global yang mau hadir ini di bulan Februari. Jadi kan belum bisa kan, belum bisa. Jadi kita lihat kalau memang udah bisa semua dan sebagainya, mereka pasti nggak akan berani lah. Mereka sangat menjaga gitu. Tapi setidaknya apakah dengan media dengan cara seperti apa? Saya pikir ini para investor yang paling penting adalah apapun kondisinya, BTS, KB Kukmin, KB Bukopin itu udah jadi satu kesatuan. Gitu ya. Hanya menjadi produk itu pasti butuh waktu gitu, karena setahu saya negosiasi mereka di KB juga katanya lama sekali, tapi kita pengen cepet lah ya, karena kalau mereka ngomong lama saya bilang tinggal di copy aja kan gitu kan, gampangnya begitu, tapi ternyata nggak segampang itu. Tapi yang jelas adalah bakalan kita akan membawa konsep seperti itu, kita akan membawa komunikasinya juga seperti itu, sehingga kayak K-popnya akan dirasakan oleh masyarakat. Ya sebenarnya sih gini Pak. Jadi dalam arti kita juga kan dulu melihat ya. Jadi very positif ya. Jadi dulu kalau kan gini, banking dulu kita mungkin tahu ya. Ketika usaha-usaha Jepang itu banyak ya di daerah Bekasi gitu kan. Mereka kan pakai bank-bank Jepang ya. Tapi kan mereka bank Jepang itu karena sangat corporate segmen ya. Nah, yang menarik ini kan ketika
masuk bank seperti KB ke Bukopin gitu kan, mereka tidak hanya mensasar segmen itu kan, tapi juga dapat juga segmen yang lebih retail dan konsumer yang gede gitu loh. Dan menurut saya ini sebuah approach yang bagus dari perbankan Korea di Indonesia. Karena kalau selama ini kita tahunya yang kuat di retail itu kan dan juga di SMI atau di korporasi itu kan bank-bank Singapura, bank Malaysia seperti itu. Makanya saya pengen coba nih, selain menjadi investor, ya, saya juga pengen menjadi nasabah. Gitu. Oh, ya. Nah, pesan Ya, Pak buat para investor yang saat ini nonton Pak, apa Pak? ya. Kalau saya yang sebenarnya ngikut kata Mas lagi kan saya belajarnya dari Mas kan gitu bahwa pekan saja, nambah juga boleh ya kan. Bahwa ini masih panjang gitu ya. Karena memang kalau masih panjang, tetapi ini adalah permulaan yang lebih baik dan sangat baik ya, dibanding ekspektasi yang mungkin pernah diperkirakan banyak orang. Gitu, karena banyak orang kan melihat bahwa kan saya ditanya kan selalu kan kalau gampang orang kan ditanya marketnya mau berapa sih gitu. Kalau saya nyebut kan berarti udah ketemu angkanya mau berapa gitu. Ya, saya bilang saya dinamis kan pasti gitu ya. Tetapi kan kalau melihat seperti ini memang ya ini proses, kita mesti ngikutin proses gitu. Tapi akan ada ya tadi ledakan yang dahsyat yang cepat gitu ya ketika kita siap semua dan akan menyatakan karena harga sekarang mungkin terlalu murah sekali kan jadi untuk dilihat, tapi begitu kita masuk di satu size simple aja lah, komparasi size-nya Breeze, komparasi size-nya berapa bahkan lebih tinggi gitu kan ya, kenapa enggak kita bisa buat seperti itu karena kita akan menjadi bank global. Nah memang kalau menjadi seperti itu kan kita juga harus membuktikan dengan beberapa yang bisa dirasakan oleh investornya kan begitu. Kayak tadi kan Mas mau mencoba ya memang harus coba. Kita nyoba beberapa digitalnya, tetapi ini masih rasa Indonesia pasti. Tapi begitu kita migrasi semua gitu ya dengan rumah yang berbeda gitu ya, itu rasa Koreanya pasti berbeda. Nah ini memang tidak cuma bicara bertahap ya, harus cepat harus dilakukan, tetapi kita juga tidak bisa cepat tanpa siap semuanya. Nah itulah jadi kira saya juga terima kasih atas kepercayaan para investor, tetap menjadi investor BBKP. Oke, Pak, ini mungkin terakhir ya. Mungkin kan di sini juga tadi banyak nih pertanyaan terkait dengan masalah-masalah hukum ya. Itu kan sebenarnya kan bukan terhadap Bukopin, tapi terhadap regulator ya, Pak. Jadi tadi juga, makanya beberapa pertanyaan tentang itu saya tidak masukkan ke dalam pertanyaan yang dapat hadiah gitu ya. Saya lebih senang pertanyaan yang forward looking, Pak. Forward looking yang positif. Ya. Karena yang namanya orang di saham itu, Pak, yang dilihat itu masa depan. Yang dilihat itu adalah ke depannya seperti apa. Kalau misalkan masalah tadi yang ada masih belum ada keputusan pasti gitu ya. Nah, itu kan pastilah OJK juga bergerak gitu kan. Pemerintah juga sebagai pemegang saham pasti akan berusaha untuk menenangkan kondisi. Jadi ini yang mungkin tadi ada pertanyaan itu tadi Bapak juga udah bilang kan, kita percayakan proses itu, pemerintah juga mendukung, apalagi sudah ada peraturan Perpres nomor berapa tadi Pak? 77 2020. 77 yang sudah mengesahkan perubahan persentase kepemilikan ya dari berapa persen menjadi 3% lebih gitu ya. Menarik sekali Pak Rifan, saya makin percaya Pak. Ya, megang saham Bukopin saya makin percaya. Kemudian menjadi nasabah Bukopin minggu depan saya akan ke kantor untuk buka rekening. Kita tunggu, ya. kami tunggu. Nanti saya di sana Pak, saya akan live Pak, buktiin bahwa saya betul-betul buka rekening Pak. Nah, nanti kalau ke kantor pusat gitu ya, ke kantor pusat dan di MT Haryono, Mas Truk akan melihat bahwa gaya banking hall kita beda. Udah berubah jadi, Pak ya? Nggak ada namanya customer service sama teller jadi satu gitu ya. Okay. Terus kemudian ya tadi gaya K-pop ya, satu banking hall, tengah melayani, sebelahnya adalah untuk show.
Jadi kita siapkan tempat yang untuk kalau ada satu event atau apa, ya itu kayak Korea. Ya, dengan LED yang raksasa besar gitu ya, yang kita siapkan. Bahkan kalau mau buat event boleh. Nanti kita lihat kalau prokesnya kita buat, kita membuat acara mau live dari Banking Hall Bukopin. Kami persilakan Mas Luk untuk investor. Boleh. Nanti pokoknya minggu depan gini Pak. Minggu depan saya ke sana, ya. Saya buka rekening. Saya akan buktiin ke siapa namanya, ke follower saya, ke member-member dan juga investor Bukopin bahwa sudah mulai terjadi transformasi itu, ya. Tadi kan Bapak bilang banking hall-nya udah berubah, ini udah berubah. Karena kan bayangan saya Bank Bukopin itu Pak, itu jujur deh, bayangan saya ya begitu deh. Kayak zaman dulu lah Pak. Kan Bapak saya ceritain. Saya nasabah Bukopin gitu ya, kayu-kayu gitu ya. Zaman almarhum Bustadul Arifin Pak. Oh iya. Pasti berbeda. Oke. Nah, casingnya yang gedung kita rubah, tapi di dalamnya kita sudah buat yang berbeda. Ini adalah satu cara kita gitu ya membangun, juga salah satu kita tampilkan kepada seluruh karyawan juga. Nah, ini kita udah berubah seperti ini. Ayo kita juga harus berubah. Tapi karyawan semua mendukung Pak. Tadi ada beberapa follower saya juga yang bilang kami karyawan Bukopin, kayak kami mendukung gitu transformasi ini. Alhamdulillah. Ya, ini yang tadi saya bilang, alhamdulillah tuh karyawan-karyawan itu sangat mendukung. Kenapa? Mereka ngerasain bagaimana kalau nggak dilakukan transformasi, mungkin KB Bukopin nggak seperti ini. Jadi ini yang mereka rasakan, dan ternyata ini memang memberikan hikmah baik gitu ya, memberikan kondisi yang baik. Inilah yang menjadikan saya tuh waktu itu punya kekuatan dan punya kepercayaan. Kita bisa selamatkan. Kita bisa bersama-sama KB, kita selamatkan bank ini. Jadi kepada seluruh karyawan juga yang hadir di sini, terima kasih. Gitu. Jadi pendukung kayak punya supporter gitu ya dari seluruh karyawan Bukopin. Terima kasih. Oke Pak Rifan, thank you so much. Malam hari ini sudah bersama kita. Dan juga untuk yang tadi pertanyaannya saya pilih sebagai pemenang door prize, tolong DM ya. Nanti saya akan refer ke tim dari MNC Sekuritas untuk mengklaim hadiahnya. Ada tadi ya saham Bank Bukopin, ada yang menang saham Bank Bukopin, ada yang menang saham IPTV, ada juga yang menang saham BCAP ya. Nah, Pak Rifan, terima kasih, dan saya akan menjalankan komitmen Pak. Minggu depan saya ke kantor ya Pak ya. Saya buka rekening Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Luk, terima kasih semua investor, terima kasih. Jaga kesehatan, salam sehat. Dan terima kasih Pak Rifan. Jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi ya Pak Rifan ya. Harusnya kalian jadi lebih believe bahwa memang transformasi ini sedang berjalan, dan minggu depan Bibo akan tunjukkan transformasi sudah terjadi. Tadi kan Pak Rifan bilang, wah banking hall kita udah berubah gitu ya. Ada area pelayanan, ada area hiburan kayak gitu. Nah, minggu depan nanti Bibo akan live dari kantor Bank Bukopin saat Bibo membuka rekening. Ya ingat ya, acara ini bukan disponsori oleh Bukopin, tapi karena Bibo dikenalkan ke Pak Rifan, makanya Bibo berusaha untuk mencari tahu. Sebagai investor, Bibo pengen tahu, bener nggak sih saham yang Bibo investasikan ini punya nilai di masa mendatang? Itu aja diskusi kita tentang the story of the new Bukopin. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Dan yang menjadi investor nggak perlu khawatir ketika sebuah saham itu turun. Itu adalah bagian dari proses naik yang lebih tinggi. Jadi kayak sekarang ya, bukan hanya Bukopin aja yang turun ya. Bahkan semua saham Bibo pada turun ya. WIM turun, Elsa turun, semua turun. Ya. Bahkan juga yang namanya kalau ada mungkin masih ada nyangkut ya. Nah itu nanti kalau ada nyangkut gitu, teman-teman pastikan aja apakah teman-teman ini investor ataukah teman-teman ini adalah trader. Kalau trader ya tadi harus cut loss, harus take profit, harus understand bahwa sesuatu itu memang harus sudah dijual atau masih harus tetap di hold. Tapi kalau seorang investor seperti yang kita lakukan ya, itu kita harus melihat whether the company that we investing gitu ya, itu punya future. Karena yang kita beli adalah future-nya, ya, bukan masa lalunya.
Itu aja dari Bibo malam hari ini. Terima kasih untuk semua followers yang sudah nonton. Dan jangan lupa kita juga lagi ada beberapa event lain gitu ya. Tunggu aja gitu ya. Dan juga ada webinar nanti akan ada juga. Insya Allah tanggal 3 ya. Kita akan coba kontak director dari Akra ya. Jadi teman-teman yang punya saham AKR Corporation siap-siap. Kita akan bicara tentang prospek Akra di tahun kerbau ya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jaga kesehatan.